Saya dulu pernah menyesal kenapa kok saya memulai usaha ini dari iseng. Kenapa kok nggak saya dulu mempersiapkan dulu, membentuk dulu strategi, riset dulu untuk melangkah ke depannya. Jadi saya awalnya tuh bener-bener karena iseng, karena suka belanja itu sih. Kunci utama usaha apapun ini ya, usaha apapun bisa berkembang itu di konsistensi. Ketika kita sudah bisa melewati kata konsisten, itu suatu kesuksesan untuk pembisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmia Salsabila, biasa dipanggil Mia. Saya berusia 24 tahun sebagai owner Kisha Thrift. Untuk awal mengapa saya memilih usaha thrifting ini, saya sebenarnya waktu itu suka belanja awalnya. Melihat di sosmed, di aplikasi-aplikasi belanja, banyak sekali thrifting itu berkeliaran. Nah, saya yang suka belanja ini akhirnya tertarik ikut belanja. Nah, pada saat itu saya hampir setiap hari mengeluarkan uang untuk beli thrifting. Hampir setiap hari check out baju thrifting. Nah, karena berjalannya waktu kok uang ini selalu saya habiskan untuk beli baju, akhirnya baju kan numpuk di rumah. Ketika numpuk itu saya melihat peluang, kok baju ini semakin banyak, kenapa kok nggak saya jual? Nah, berawal dari situ. Ternyata apa yang saya pikirkan tuh diterima sama teman-teman sekitar, awalnya dari sekitar saja. Berawal dari saya share-nya tuh di sekitar aja, di aplikasi WA saja. Nah, ternyata diterima. Nah, dari sana saya melihat peluang, kok enggak pulaan wae gitu. Nah, mencobalah saya ambil namanya paket usaha thrifting itu. Ngambil paket usaha yang ngambilnya nggak cukup besar untuk awal. Akhirnya saya belilah itu paket usaha. Sekali, dua kali saya order paket usaha kok jalan, kok diterima sama teman-teman. Akhirnya mengumpulkan hasil dari paket usaha itu saya kumpulkan. Akhirnya saya bisa membeli bal, namanya bal kalau di thrifting itu. Bal-balan itu yang isinya ratusan piece baju thrifting. Nah, dari sana akhirnya berkembang sampai sekarang. Modal awal itu sedikit banget Kak. Paket usaha itu kalau nggak salah awal pertama kali itu 500 sampai 1 juta aja. Pertama kali itu. Itu pun hasil dari saya kerjaan lain. Pekerjaan sampingan saya itu waktu itu mengajar Kak, mengajar les privat. Nah, itu anak SD, anak SMP dan SMA. Waktu itu saya waktu Covid itu sekolah kan banyak yang libur. Akhirnya bimbel itu jadi daya tarik orang tua untuk membelajari anaknya di rumah. Nah, dari sana peluang dari sana saya kumpulkan untuk bisnis bimbel awalnya. Nah, dari pendapatan bimbel tersebut sedikit saya alihkan untuk modal thrifting. Untuk tantangan terbesar itu mungkin pertama kali awal itu modal sih Kak. Thrifting ini kan bisa dibilang membutuhkan modal yang cukup besar. Karena untuk mengambil bal-balan tersebut membutuhkan modal jutaan lah. Sekian juta, bisa jadi malah puluhan juta untuk satu balnya. Nah, untuk awal itu untuk paket usaha, HPP-nya kan otomatis lebih besar daripada kita mengambil bal-balan tersebut. Kalau kita mengambil bal-balan tersebut, HPP-nya bisa jadi lebih kecil daripada paket usaha. Nah, tantangannya yaitu gimana caranya kita mengolah keuangan untuk segera mengambil bal-balan gitu. Kalau untuk saat ini tantangannya mungkin lebih ke saingan. Penjual thrifting sekarang ini cukup banyak banget. Jadi dari yang penjual thrifting anak-anak, pakaian dewasa, cowok, cewek sekarang itu sudah banyak banget. Mungkin di situ sih Kak, di saingan sih. Kalau pertama kali sebenarnya saya lebih intens ke pakaian dewasa cowok dan cewek. Tapi seiring berjalannya waktu saya melihat pasar, ternyata saya lebih
condong ke pakaian cewek. Masa tersulit dan ingin menyerah mungkin di pembagian waktu. Karena kan saya mengawali usaha ini dari iseng dan ada kegiatan-kegiatan yang lain, nggak hanya usaha thrifting ya, kembali lagi yang les privat gitu Kak. Nah, jadi pembagian waktu itu menurut saya tantangan sih, bagaimana caranya bisnis ini selalu berjalan dan terus berjalan itu. Untuk perkembangan ya namanya jualan sebenarnya naik turun sih. Ada masanya kita di bawah, ada masanya kita di atas. Tapi untuk saat ini saya tetap berjalan sekian tahun pun saya sudah alhamdulillah sih Kak. Dari pertama kali adanya Misha Thrift berjalan sampai sekarang pun sekitar 5 tahunan itu menurut saya sudah cukup perkembangan yang luar biasa. Banyak pengusaha-pengusaha di sana yang iseng juga mengawali usaha thrifting tapi berhenti hanya sekian tahun, nggak kuat dengan hamparan-hamparan saingan dan lain-lain, modal, susahnya cari barang. Nah, ketika saya sudah berusaha dan bisa berjalan sampai sejauh ini itu sudah menurut saya perkembangan yang cukup besar. Kalau saya karena masih belum punya toko yang proper, memiliki customer yang cukup banyak tuh ketika event. Di Jember ini sudah beberapa kali saya mengikuti event-event thrifting. Yang paling ramai itu event thrifting Jet Fest di Lipo. Itu Masya Allah tuh luar biasa pengunjungnya itu. Omset juga sangat-sangat melebihi target. Karena saya intensnya berjualan di CFD, itu akumulasi pendapatan di CFD aja sudah menurut saya udah cukup sih Kak, sekitar per minggunya bisa 3 juta, 4 juta, paling besar yang pernah saya dapat itu ketika jualan di CFD aja itu pernah tembus hampir 5 juta, berjualan sekitar kurang lebih 5 jam lah di CFD itu. Kalau pendapatan selain CFD itu ya pendapatan ketika saya mengikuti event itu Kak. Ketika event itu kan peluang buat kita pengusaha thrifting untuk mendapatkan omset yang jauh lebih daripada biasanya. Ketika event itu Jet Fest yang saya sebutkan tadi, bisa saya pernah tembus hampir 40 juta lebih, bukan hampir, lebih 40 juta itu selama 6 hari event saja. Jadi 6 hari itu dapatnya omset 40. Pelajaran paling berharga mungkin untuk pembelajaran diri saya sendiri mungkin. Bagaimana saya bisa mengatur waktu, bagaimana saya bisa dan berusaha konsisten terhadap apa yang saya bangun, menguatkan diri dari sekian banyaknya rintangan, halangan, itu sih. Kunci utama usaha apapun ini ya, usaha apapun bisa berkembang itu di konsistensi. Itu pun saya masih berusaha dan belajar sampai sekarang karena konsisten itu berat. Konsisten itu kita melawan rasa malas, melawan diri kita yang ingin menyerah, diri kita yang putus asa. Jadi konsisten itu sudah mencakup semua yang ada di dalam bisnis. Ketika kita sudah bisa melewati kata konsisten itu suatu kesuksesan untuk pembisnis. Target sih saya pengen pengen banget punya toko sih Kak, toko yang proper. Karena saya berjualan di CFD itu secara offline bukan online. Customer saya tuh ternyata banyak yang berminat di offline. Bidang saya masih belum ke online Jadi saya pengen banget punya toko sih. Jadi mungkin setahun 2 tahun ke depan target saya untuk bisnis thrifting ini saya pengen punya toko. Saya dulu pernah menyesal kenapa kok saya memulai usaha ini dari iseng. Kenapa kok nggak saya dulu mempersiapkan dulu, membentuk dulu strategi, riset dulu untuk melangkah ke depannya. Jadi saya awalnya tuh benar-benar karena iseng, karena suka belanja itu sih. Seharusnya nanti kalau kalian ingin memulai bisnis, jadi ketika sudah tahu itu passionnya kalian persiapin dulu, kalian matengin dulu tahap-tahap apa yang
akan dimulai. Jadi nggak apa-apa dari skarpan gitu. Jadi kita riset dulu, lihat kita pasarnya di mana, kita barang apa yang akan dijual. Jadi kita riset dulu. Untuk anak-anak muda di luar sana, pesan saya jangan pernah takut untuk mencoba. Jadi kita untuk awal kita nggak tahu passion kita di mana. Kita mencoba dulu, kita berusaha dulu. Nanti seiring berjalannya waktu, pasti kita akan menemukan titik nyaman, di mana itu ternyata passion kita. Nggak hanya untuk berjualan, bisnis itu nggak hanya kita berdagang, bisa jasa atau sekarang zamannya desain-desain itu kan. Nah jadi di mana kita ingin berusaha, ada keinginan, ada kemauan, pasti kita bisa kok. Jadi jangan takut kalian untuk memulai. Kita mulai apa aja dulu yang kita bisa. Kita memiliki skill apa, kita coba. Ternyata saya nggak mampu di bidang ini, kita coba di bidang yang lain. Di bidang yang lain kita masih, oh ternyata nggak mampu, kita coba lagi di bidang lain. Nah, nanti kita bakal menemukan titik nyaman, di mana itu ternyata, oh iya ini ternyata bidangnya aku. Untuk orang-orang di belakang saya sangat berterima kasih, selalu memberikan support, memberikan doa. Harapan saya jangan bosan-bosan untuk menyemangati, untuk mensupport, untuk mendoakan. Semoga cerita saya ini bisa menjadi inspirasi untuk kalian semua. Saya Nurmiya Salsabila, inilah cerita usaha saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.